Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi Nextcloud ya, di mana Nextcloud ini merupakan sebuah aplikasi ya. Kita coba buka website resmi dari Nextcloud-nya. Nextcloud merupakan sebuah aplikasi berbasis open source, di mana dengan aplikasi ini kita dapat membuat sebuah server file hosting ya. Jadi di sini kita akan melakukan proses instalasi Nextcloud menggunakan VPS dari Bisnet Geo ya, di mana VPS yang akan kita gunakan adalah VPS Neolight Pro, VPS Neolight Pro ya, VPS yang terbaru dari Bisnet Geo. Dan produk yang akan kita gunakan di sini adalah produk yang menggunakan RAM 1 GB, 1 CPU ya. Dan di sini untuk VPS yang kita gunakan, prosesornya sudah mengimplementasikan model prosesor terbaru yaitu AMD EPYC dan sudah menggunakan NVMe SSD untuk melakukan simulasi. Nah, untuk melakukan proses konfigurasi, di sini saya akan melakukan proses remote ya menggunakan aplikasi PATI. Oke, kita akan remote ke IP publiknya. Kita sudah kopikan menggunakan username yang sudah kita set ya. Jadi di sini selanjutnya untuk bisa remote ke server VPS-nya, kita harus menambahkan authentication key ya, atau public key yang sudah kita unduh sebelumnya dari sisi server. Ini adalah private key-nya. Setelah itu kita bisa open untuk melakukan proses autentifikasi ke server. Oke, saat ini kita sudah berhasil masuk ke server ya. Kita bisa cek dan server ini menggunakan Ubuntu 24.04. Nah, untuk mempermudah konfigurasi, kita akan coba ubah size dari font tampilannya agar bisa lebih besar lagi ya. Oke. Oke, langkah awal untuk melakukan proses instalasi Nextcloud ini kita harus masuk ke super user dulu. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses update dan upgrade ya. Yes. Nah, proses update dan upgrade ini akan berjalan ya sesuai dengan kecepatan konektivitas internet yang kita gunakan ya. Oke, sedang melakukan proses instalasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh servernya. Proses update dan upgrade ini juga akan memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang terinstal di VPS kita itu sudah yang terbaru sehingga terhindar dari adanya celah-celah ya, potensi-potensi akan celah keamanan yang mungkin saja ada di server kita. Oke, setelah proses instalasinya selesai, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi web server ya. Jadi kita di sini akan menggunakan web server Apache 2. Kita install dulu. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi paket-paket pendukung ya, seperti modul PHP, database, dan lain sebagainya. Jadi paket-paket yang akan kita install adalah yang pertama adalah modul PHP, terus ada paket PHP Common, terus library dari Apache sendiri, selanjutnya beberapa extension yang dibutuhkan oleh Nextcloud untuk bisa berjalan dengan maksimal ya. Kita enter, maka sistem akan melakukan proses eksekusi ya, melakukan proses instalasi paket-paket yang dibutuhkan oleh layanan Apache-nya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengaktifkan beberapa modul ya dari Apache. Jadi kita akan adu nmod, env, rewrite, dir, mime, headers, set env if,
dan SSL. Oke, setelah modulnya kita sudah aktifkan, selanjutnya kita akan melakukan proses restart ya. Kita restart service dari Apache-nya. Langkah selanjutnya kita akan buat supaya web server Apache-nya bisa jalan secara otomatis. Ya, sistem CTL enable Apache 2. Oke, jadi perintah ini akan membuat sistem Apache berjalan secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengecek juga apakah modul-modul yang sudah kita install tadi itu sudah aktif atau sudah berjalan ya. Jadi kita ketikkan perintah apache 2 ctl-m untuk mengecek modul-modul PHP yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan layanan atau service Nextcloud. Nah, selanjutnya seperti service-service dari layanan server yang lain, Nextcloud ini membutuhkan sebuah database ya, di mana database ini akan berfungsi untuk menampung data-data dalam bentuk tulisan ya, ataupun dalam bentuk informasi, di mana data ini akan disimpan ke dalam database. Jadi kita akan install dulu database-nya, apt install MariaDB server. Oke, database MariaDB-nya sedang diinstal. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke database-nya ya, ke prompt database-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat sebuah database, create database, spasi Nextcloud, spasi kita berikan parameter karakter set ya, UTF-8 MB4, terus collate ke UTF-8 MB4 general CI. Oke, sudah buat database. Selanjutnya kita akan buat user ya. Jadi create user. Misalnya nama usernya adalah Walid Umar. Localhost identified by admin pagar 123. Jadi ini adalah user dan password ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan atau memberikan izin atau hak akses. Perintahnya adalah grant all privilege on Nextcloud _bintang to Walid Umar at localhost. Nah, jika sudah, kita akan coba flash privilege-nya. Nah, sampai dengan saat ini harusnya database-nya sudah tersimpan ya. Nah, di sini kita perlu memastikan kita menyimpan beberapa informasi penting ya. Kita coba copy. Untuk kita kopikan kembali, kita akan copy pada sebuah file notepad ya. Jadi nama usernya adalah Walid Umar, nama passwordnya adalah admin pagar 123, dan nama database-nya adalah Nextcloud. Setelah itu kita bisa exit ya, dan kita akan melakukan proses restart dari MariaDB-nya. Dan jangan lupa kita aktifkan agar MariaDB-nya dapat aktif secara otomatis ketika sistem booting ya, atau sistem startup. Oke, langkah selanjutnya kita akan mendownload paket Nextcloud-nya ya. Paket Nextcloud-nya itu kita akan simpan ke direktori var www.html. Jadi kita masuk dulu ke cd/var/www/html. Selanjutnya kita akan mengunduh Nextcloud-nya ya, menggunakan perintah wget. Oke, jadi link untuk mendownload Nextcloud-nya itu di download.nextcloud.com/server/release/latest.zip. Kita bisa enter untuk memulai proses download-nya. Jadi ukuran filenya itu berukuran sekitar 215 MB ya. Jadi ini sedang dilakukan proses download ya. Download file zip-nya. Jadi kita mendownload file dari Nextcloud yang terbaru. Oke, proses instalasinya hampir selesai. Nah, hasil download itu akan berbentuk sebuah file ya, sebuah file bernama latest.zip. Nah, untuk itu kita akan lakukan proses ekstrak ya, sehingga file-file yang ada di dalam yang masih terkompresi ke dalam zip ini bisa diekstrak ya. Kita akan ekstrak.
unzip lattes.zip. Nah, di sini proses ekstraknya akan berjalan. Kita cukup menunggu hingga proses ekstraknya selesai ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konfigurasi permission ya. Jadi kalau kita ketikkan perintah ls, itu akan dibentuk sebuah folder baru ya. ls-l, ls-l nextcloud. Itu akan ada sebuah folder di mana di dalam folder tersebut akan berisi file ya, yang file installer ya khususnya. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan permission ya. Perintahnya sebagai berikut: chown min-r. Min-r di sini adalah rekursif. Kita akan ubah user ya, kepemilikan dari usernya ke var www.html nextcloud. Nah, ya, jadi harusnya sekarang kepemilikannya sudah bukan root lagi. Kalau kita ls-l sudah berubah menjadi www.data ya. Oke, sudah berubah. Setelah itu kita akan melakukan proses instalasi ya. Jadi caranya kita masuk ke cd/var/www/html nextcloud. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi ya. Instalasi nextcloud-nya, di mana kita akan ketikkan perintah sudo di sini -u ya. Kita akan masuk menggunakan user data. Selanjutnya kita akan mengeksekusi perintah berikut ya. Jadi php occ maintenance. Nah, di sini kita akan melakukan proses install ya. Maintenance install database-nya dalam kurung MySQL database. Jangan lupa diberikan tanda petik juga ya. Database name. Nah, database name kita harus sesuaikan ya. Jadi database name yang sudah kita simpan tadi adalah Nextcloud. Kita ketikkan Nextcloud. Selanjutnya kita berikan parameter juga. Tambahan parameter database user adalah Walid Umar ya. Dan database password adalah database passwordnya kita cek di file notepad, itu admin pagar 123. Oke, kita berikan tanda petik dan selanjutnya kita akan memberikan username password administrator ya. Sama halnya dengan kita menginstal beberapa CMS sebelumnya ya. Jadi username yang akan digunakan untuk login. Selanjutnya admin -pass sama ya. Kita buat sama saja untuk mempermudah. Nah, setelah itu kita bisa enter. Maka perintah ini akan melakukan proses instalasi langsung ya. Kita bisa lihat di sini, di mana dia akan melakukan proses instalasi berbasis teks ya. Sebenarnya juga kita bisa menginstal menggunakan web browser, namun dengan cara ini itu akan membuat proses instalasinya menjadi lebih cepat. Jadi kita sudah berhasil melakukan proses instalasi. Selanjutnya ada beberapa poin yang perlu kita tambahkan ya untuk kita konfigurasi, yaitu domainnya ya. Jadi domainnya akan kita konfigurasi pada file config. Oke, file config dan ada file config.php. Di sini kita akan memberikan parameter ya pada array ya untuk trusted domainnya. Di sini saya berikan parameter 1 dan kita akan gunakan domain yang sudah kita sediakan ya, nextcloud.walidumar.cloud. Kita tinggal paste, kita berikan tanda petik dan koma ya. Selanjutnya kita bisa simpan konfigurasinya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat konfigurasi virtual host ya. Jadi kita akan masuk ke cd apache site available. Selanjutnya kita akan duplikasi cp00 default spasi nextcloud.conf. Kita nano nextcloud juga. Nah, di sini kita akan berikan konfigurasi pada server name ya. Server name-nya kita paste nextcloud.walidumar.cloud. Selanjutnya dokumen root-nya di var www.html nextcloud. Selanjutnya di sini kita akan buatkan sebuah parameter konfigurasi ya, directory /var/www/html/nextcloud. Kita berikan parameter options index. Kita tambahkan parameter follow symlink.
Selanjutnya kita tambahkan juga parameter allow override ya, agar directory ini dapat diakses ya. Require all grant. Nah, kita tinggal tambahkan parameter directory. Setelah itu kita simpan, kita aktifkan ya. Jadi A2 insight spasi nextcloud.conf. Setelah itu kita restart, reload Apache 2. Nah, langkah selanjutnya adalah agar Nextcloud yang kita gunakan dapat diakses ya menggunakan HTTPS, kita akan menginstal Let's Encrypt ya. Jadi kita akan mengaktifkan fitur HTTPS-nya. Jadi caranya adalah apt install Certbot ya. Terus kita install library-nya Python 3 Certbot Apache. Nah, dia akan menginstal paket Certbot. Jadi Certbot ini merupakan tool yang dapat kita gunakan untuk bisa mengissue sertifikat SSL ya, sehingga web kita akan mendapatkan sertifikat SSL secara gratis. Jadi perintahnya adalah sebagai berikut: Certbot garis datar Apache ya, garis datar domain ya. Tinggal copy, enter. Kita masukkan email walidumar@gmail.com. Setelah itu kita bisa pilih yes. Yes. Nah, dia akan melakukan proses request sertifikat untuk domain nextcloud.walidumar.cloud. Kita tunggu hingga proses request-nya selesai ya. Kita bisa lihat di sini request sertifikatnya berhasil, dan harusnya sekarang kita bisa mengakses website kita menggunakan link ini ya. Jadi kita akan coba buka tab baru dan kita coba pastekan. Nah, kita akan masuk ke tampilan instalasi ya, tampilan login ya dari Nextcloud-nya. Nah, di sini kita akan login menggunakan username dan password yang sudah dikonfigurasi tadi ya. Tadi kita sudah konfigurasi username dan password. Oke, kayaknya di bawah-bawah ya. Oke, username passwordnya adalah admin pagar 123 dan username-nya adalah Walid Umar. Kita coba login Walid Umar admin 123. Kita masuk ya. Jadi ini sudah tampilan terbaru dari Nextcloud-nya. Oke, kita sudah berhasil melakukan proses instalasi Nextcloud-nya menggunakan HTTPS ya. Koneksinya sudah secure ya. Langkah awal ya, setelah proses instalasi selesai, kita akan mendemokan bagaimana kecepatan kita untuk bisa memanfaatkan fitur Nextcloud ya. Jadi sekali lagi, Nextcloud ini diinstal di VPS BusinessGeo Cloud ya untuk paket Neolite Pro ya, dimana hanya menggunakan dengan bermodalkan RAM 1 GB RAM, 1 CPU, dan 30 GB disk atau storage ya. Jadi kita akan coba melakukan uji coba mengupload sebuah file ya. Jadi kita akan upload file yang kira-kira berukuran 100 MB. Ya, kira-kira ini. Nah, ini adalah proses upload dari komputer kita ya. Jadi ini adalah proses upload dari komputer kita ke server VPS-nya ya. Ini proses uploadnya sudah berjalan. Ya, harusnya proses uploadnya dapat berjalan kurang dari 1 menit ya. Oke, hampir selesai untuk proses upload sebuah file yang berukuran 100 MB. Nah, di sini filenya sudah berhasil terupload ya. Filenya berukuran 116 MB. Kita akan coba play secara online. Dan kita akan monitoring traffic-nya ya. Ataupun kapasitas jaringannya. Kita bisa lihat ya, sangat stabil ketika kita mengakses video ya secara online. Kita bisa lihat, kita bisa melakukan streaming dari file-file yang sudah kita upload, dan kita juga bisa melakukan proses download filenya ya. Kita bisa download filenya.
filenya sementara terdownload. Oke, berukuran 117 mega ya. Oke, harusnya bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Nah, untuk bisa menganalisa, kita bisa gunakan tools, kita akan coba install tools iftop ya, sehingga kita bisa melakukan analisa traffic yang berjalan ya. Kita iftop. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini rata-rata kecepatan yang dibutuhkan ya. Oke, proses downloadnya hampir selesai. Ketika kita streaming, kira-kira seperti apa ya? Oke, ini ketika kita melakukan streaming, ya, sangat stabil ya. Jadi statistik trafficnya kita bisa pantau menggunakan perintah iftop ya. Jadi di sini iftopnya akan menginformasikan ke kita berapa transmit and retrieve-nya ya, berapa kapasitas upload dan download-nya. Di sini kita bisa lihat ada rate-nya ya, dan ada rata-ratanya ya, total rate yang dibutuhkan. Oke, itu ya proses downloadnya juga sudah selesai. Sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya dan dapat menjadi panduan bagi teman-teman yang ingin melakukan proses ketika teman-teman ingin melakukan proses pembuatan sebuah server ya, baik itu untuk keperluan sekolah maupun keperluan kantor, di mana di sini ya dengan spesifikasi VPS yang sangat kecil kita bisa membangun sebuah infrastruktur file server yang cukup stabil ya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.